Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Di sini dituliskan bahwa Oaktree tidak percaya ya dan khawatir dengan metode pengelolaan manajemen dan kepemilikan Inter saat ini yang dianggap tidak sehat secara finansial. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama teman-teman, ini adalah daftar pemain-pemain Inter yang dipanggil oleh tim nasional di jeda internasional break kali ini. Buset, ini banyak banget teman-teman. Gue hitung-hitung kayaknya sekitar 20-an. Gue akan bacain satu persatu. Dari tim nasional Italia ada Nicolo Barella, Bastoni, Darmian, Di Marco, serta Davide Fratesi. Sebetulnya ada Francesco Acerbi juga ya teman-teman, tapi dia dipulangin gara-gara kasus rasial ke Juan Jesus dan posisinya diganti oleh Gianluca Mancini. Untuk tim nasional Italia sendiri, ada jadwal uji coba ya melawan Venezuela dan Ekuador di Amerika Serikat. Lalu kemudian dari tim nasional U21 Italia ada Gaetano Oristanio, Pio Esposito, dan Mattia Zanotti. Lalu kemudian dari Italia U19 ada Luca Di Maggio. Lalu kemudian dari tim nasional Chili ada Alexis Sanchez tentunya. Nah, yang menarik di international break kali ini, Chili akan menghadapi Albania serta Prancis. Di Albania ada Aslani, di Prancis ada Marcus Thuram dan juga Pavard. Lalu kemudian tim nasional Belanda ada Denzel Dumfries dan Steven De Vrij. Akan tetapi sayangnya teman-teman, berita pagi ini Steven De Vrij pulang dari pemusatan latihan bersama tim nasional Belanda ya. Dia balik ke markas Inter karena cedera. Aduh, Acerbi kena kasus, De Vrij cedera. Apes banget lini belakang kita. Lalu kemudian yang berikutnya lagi dari tim nasional Swiss ada Jan Sommer. Untuk Argentina ada Lautaro Martinez dan Valentin Carboni. Untuk Turki tentu saja ada kapten kesebelasan mereka ya, Hakan Çalhanoğlu. Untuk Kanada ada Tajon Buchanan. Kemudian Serbia U19 ada Alexander Stankovic. Kemudian Bulgaria U21 ada Nikola Iliev. Dan kemudian yang terakhir dari tim nasional U20 Polandia ada Jan Zuberek. Buset, ini benar-benar 20-an pemain kita teman-teman yang berlaga di international break. Semoga nggak ada yang cedera ya. Semoga cuma Steven De Vrij deh. Ini 9 partai tersisa di Serie A. Semoga pemain kita bugar semua. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua, datang dari Juan Cuadrado teman-teman, yang dinyatakan bisa kembali merumput berlatih ya di pertengahan bulan April. Wah, ini kabar yang sangat menyegarkan mengingat lini belakang kita lagi keropos nih, tidak ada Acerbi ya. Dengan kehadiran Juan Cuadrado, dia bisa mengisi posisi wingback kanan. Berarti kan di wingback kanan ada Juan Cuadrado dan Denzel Dumfries. Kemudian di sisi kiri ada Di Marco dan juga Tajon Buchanan. Nah, kita punya dua sisa wingback yang bisa ditarik menjadi center back nih, yaitu Darmian di sisi kanan dan Carlos Augusto di sisi kiri. Jadi walaupun kita kehilangan Acerbi dan De Vrij, tidak perlu khawatir. Dan memang teman-teman, ini dari berbagai media dikatakan bahwa Simone Inzaghi memanfaatkan jeda internasional ini ya untuk mempersiapkan skema lini belakang tanpa Acerbi, karena kemungkinan besar Acerbi kalau kena hukuman rasial ya akan absen hingga akhir musim. Nah, untuk skema yang dipersiapkan oleh Simone Inzaghi, tentu saja center back tengah utama kita adalah De Vrij, tetapi yang sedang dicari adalah siapa pelapis De Vrij nih kalau absen. Dan kebetulan banget ini De Vrij akan langsung absen sepertinya karena cedera di jeda internasional. Sejauh ini pemain yang dipersiapkan untuk menjadi center back tengah dadakan adalah Bastoni teman-teman. Jadi kalau Bastoni menjadi center back tengah, maka yang menjadi center back kiri adalah Augusto. Lalu kemudian ada alternatif yang kedua, yaitu Jan Bisek menjadi center back tengah. Jadi trio belakang kita akan sangat amat ofensif ya, Bastoni, Bisek, dan juga Pavard. Nah, gue suka banget nih trio lini belakang yang ini. Dan menurut gue ya teman-teman, komposisi trio lini belakang kita yang tadi, Bastoni, Bisek, dan Pavard, mungkin akan digunakan dalam waktu dekat. Mengingat Augusto kan juga sampai saat ini masih cedera. Sekalian deh nih teman-teman, gue update ya untuk kondisi pemain-pemain kita yang cedera. Ada Carlos Augusto dan Stefano Sensi, kemungkinan besar sudah bisa berlatih kembali merumput beberapa hari ke depan. Lalu ada Juan Cuadrado, akan kembali merumput sekitar 10 hari lagi atau di pertengahan bulan April. Lalu ada Marco Arnautovic, wah ini yang masih lama nih, masih sekitar 20 harian lagi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, gue pengen update kabar dari status pinjol kita ya, Oaktree. Ini beritanya dari Corriere dello Sport, mereka menceritakan kronologi nih ditolaknya proposal dari Steven Zhang. Ternyata kasusnya begini teman-teman.
teman-teman, gua bacain ya. Steven Zhang telah menawarkan proposal baru ke Oaktree, yaitu Inter akan membayar bunga sejak awal perjanjian pinjaman uang mereka, yaitu bunga dari tahun 2021 sampai dengan Mei 2024 sebesar kurang lebih 100 juta. Gila teman-teman, itu 100 juta baru total bunganya doang. Belum sama uang yang kita pinjam ya selama 3 tahun kan, berarti dari 2021 sampai dengan Mei 2024. Buset, ini berapa utang kita sebetulnya? Lalu kemudian teman-teman, Corriere dello Sport juga mengatakan begini nih. Ini lucu banget teman-teman. Zhang dan Suning berharap mendapatkan imbalan dari Oaktree apabila mereka dapat membayar bunga dari tahun 2021, yaitu mendapatkan imbalan berupa perpanjangan masa pinjaman hingga tahun 2026 ataupun 2027. Selain itu, Zhang juga menawarkan peningkatan bunga hingga 16%. Anjir, bisa begitu teman-teman. Logika berbisnisnya Zhang luar biasa banget ya. Jadi itu kan ceritanya dia pinjem uang ke Oaktree, tapi dia nggak sanggup bayar nih, nggak sanggup ngelunasin. Terus dia menawarkan proposal. Sini gue bayar tapi bunganya doang ya, gue cicil bunganya doang nih, gue bayar 100 juta. Tapi tolong dong, lo baik hati sama gue. Kalau gue bayar bunganya, ya lo perpanjang masa pinjamannya yang harusnya berakhir di 2024. Tolong dipanjangin sampai dengan 2027. Anjir, bisa gitu ya teman-teman. Dia ngutang nggak sanggup bayar, terus dia mau bayar nih cicil, tapi malah minta diperpanjang lagi masa utangnya. Gokil, hebat banget sih Zhang. Nah, menurut Corriere teman-teman, Oaktree menolak proposal ini. Lalu kemudian Zhang membuat penawaran baru, yaitu meningkatkan suku bunga menjadi 20%. Gila teman-teman, ini bunga yang standar aja ya, yang basic sekarang ini Zhang udah nggak sanggup bayar. Malah mengajukan penawaran peningkatan bunga menjadi 16%, lalu ditolak, malah mau ningkatin lagi menjadi 20%. Hebat banget. Lalu kemudian teman-teman, di sini juga dituliskan alasan kenapa Oaktree menolak proposal dari Zhang. Di sini dituliskan bahwa Oaktree tidak percaya ya dan khawatir dengan metode pengelolaan manajemen dan kepemilikan Inter saat ini yang dianggap tidak sehat secara finansial dan akhirnya berujung kepada kebangkrutan Inter. Oaktree tidak ingin nilai jual Inter menjadi turun sehingga tidak mampu untuk menutup utangnya ke Oaktree. Waduh, gawat banget teman-teman. Ini Oaktree aja sampai nggak percaya ya Zhang bisa mengelola Inter dengan sehat. Nah, oleh karena itu teman-teman, Oaktree tidak mau memperpanjang pinjaman uang ke Zhang sebelum semua hutang dibayar lunas. Lalu kemudian di sini juga dituliskan bahwa Presiden Zhang bertekad untuk membuktikan kepada Oaktree bahwa klub berkomitmen untuk seimbang dalam hal finansial dengan neraca keuangan yang diperkirakan akan berkurang separuh dari kerugian di musim lalu, yaitu sebesar 83 juta. Oaktree Capital Management serius mempertimbangkan untuk mengambil alih kendali Inter apabila Zhang tidak juga mampu menutup hutang sampai dengan Mei 2024. Wah teman-teman, siap-siap kita punya pemilik baru nih kalau Zhang tidak mampu membayar hutangnya sampai dengan Mei tahun ini. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman datang dari gelandang serang Bolonya Lewis Ferguson. Gazeta mengatakan bahwa Inter tertarik untuk merekrut Lewis Ferguson di musim depan. Jujur gue suka banget sama Lewis Ferguson, gaya permainannya sangat amat flamboyan dan energik ya. Tetapi sayangnya menurut gue gaya bermain dia terlalu gelandang serang lah, terlalu menyerang banget. Sedangkan 3 gelandang tengah dalam formasi Inzaghi Ball 352 ya, itu dituntut untuk bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua ingin mengajak teman-teman semua melihat lawakan nih, melihat betapa halunya fans Juventus dan fans Milan ya. Mereka membuat prediksi 9 partai tersisa Serie A. Menurut fans Milan, Milan yang akan Scudetto. Menurut fans Juve, Juventus yang akan Scudetto. Ini gue dapetin dari sosial media dan sedang menjadi topik obrolan hangat mereka teman-teman. Silahkan lihat pada layar ya. Jadi ini konteksnya begini teman-teman.
Fans Milan dan fans Juve merasa bahwa Inter sekarang ini berada dalam tekanan yang sangat amat besar. Setelah gagal dari babak 16 besar Liga Champions, lalu seri lawan Napoli, terus ada kasus Acerbi, ditambah lagi nih sekarang ada kasus utang ya, si Oaktri tidak mau memperpanjang masa pinjamannya Steven Zhang. Nah, mereka merasa bahwa kondisi internal Inter lagi hancur-hancurnya. Inter akan mendapatkan periode buruk selama 9 partai tersisa. Kalau menurut fans Milan, teman-teman bisa lihat pada layar ya, menurut mereka nih, di 9 partai terakhir, Milan akan menang 8 pertandingan. Termasuk menurut mereka, Milan akan menang derby. Lalu kemudian ada satu partai seri yaitu melawan Juve. Sehingga kalau di total-total, poin Milan adalah 87. Sementara untuk Inter, kalau menurut fans Milan ya, dari 9 partai tersisa, Inter cuma akan menang lawan Empoli dan juga Frosinone. Lalu kemudian Inter akan kalah dari Milan, lawan Torino dan Lazio. Sisanya seri. Sehingga poin akhir Inter menurut teman-teman Milan adalah 86. Milan 87 poin, Inter 86 poin. Sehingga Milan lah yang akan mendapatkan Scudetto di musim ini. Itu versi fans Milan ya. Beda lagi nih dengan versinya fans Juve. Teman-teman bisa lihat pada layar. Menurut fans Juve, di 10 partai terakhir Serie A, itu Juventus cuma akan seri melawan Genoa 1 kali saja. Lalu kemudian sapu bersih partai tersisa, termasuk akan menang lawan Milan. Sehingga total poin yang diraih Juve di akhir musim nanti adalah 86 poin. Lalu kemudian untuk poin yang diraih Inter, menurut fans Juve seperti ini. Menurut mereka, Inter akan cuma menang lawan Empoli dan Frosinone. Sisanya, menurut mereka, Inter kalah lawan Napoli, kalah lawan Milan, Torino, dan Lazio. Sehingga total poin Inter di akhir musim nanti 85 poin. Tetapi masalahnya teman-teman, prediksi pertama mereka aja udah salah nih. Mereka bilang bahwa Inter akan kalah lawan Napoli, sedangkan hasilnya adalah seri 1-1. Tapi ya teman-teman, kalau menurut gua prediksi ini halu sih. Kayaknya Inter juga nggak akan sehancur itu di 9 partai tersisa. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju dengan prediksi fans Milan dan fans Juve bahwa mereka akan sapu bersih, akan on fire di 9 partai tersisa, sedangkan Inter akan terseok-seok? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.